Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mensa Putri dan Akhir 027 akan mempresentasikan terkait laporan hasil praktikum tentang analisis asupan zat gizi menggunakan metode Estimate Food Record as Dietary Assessment Method dalam mata kuliah Survei Komisi Pangan. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat untuk Bu Riandiana selaku dosen pengampu mata kuliah Survei Komisi Pangan dan Bu Lailatul Muniro selaku dosen pengajar. Oke, yang pertama dari latar belakang, di mana status gizi mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan asupan zat gizi. Keseimbangan asupan berisiko menimbulkan defisiensi zat gizi tertentu. Pemantauan status gizi dapat dilakukan melalui Survei Komisi Pangan untuk mengetahui jumlah jenis sampel konsumsi. Salah satunya yaitu Estimate Food Record atau IFR, yang efektif menilai kebiasaan makan jangka panjang lebih stabil dibandingkan dengan nikol harian. Estimate Food Record atau IFR ini juga memberikan pencatatan rinci dalam jumlah makanan yang dikonsumsi dalam periode tertentu. Dibandingkan dengan metode recall harian, IFR ini lebih praktis, efisien untuk populasi besar dan mampu mengidentifikasi kecenderungan pola konsumsi yang beresiko. Nah, berikut merupakan bersama-sama tujuan dari praktikum. Nah, metode Estimate Food Record sendiri yaitu di mana survei gizi yang mampu merekam frekuensi dan jenis pangan yang dikonsumsi dalam periode tertentu sehingga efektif untuk menilai pola makan jangka panjang menurut Alfitri et al. Tahun 2023. Metode ini relatif murah, praktis dan bisa diterapkan pada populasi besar sebagaimana Intik 2020. Nama akurasinya dapat dipengaruhi oleh daya ingatan responden dan kemampuan memberikan porsi sehingga berisiko terjadi under atau overestimate. Oleh karena itu, IFR ini lebih tepat digunakan untuk melihat kecenderungan pola konsumsi dibandingkan dengan menilai asupan zat gizi secara presisi. Nah, berikut merupakan data dari responden ASP di mana IMT-nya normal, BMR-nya menggunakan haris genetik sebesar 1369,37 kilokalori, SDA-nya sebesar 136,9 kilokalori per hari, dan untuk TEE-nya yaitu di mana menggunakan faktor dari aktivitas 1,55 sebagaimana hasilnya yaitu 2324,8. Nah, berikut merupakan hasil perhitungan dari kandungan gizi Estimate Food Record. Ini dilakukan selama 3 hari, tapi tidak dengan waktu yang berturut-turut sebagaimana di hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Nah, berikut merupakan data asupan gizi responden SASP, di mana untuk energi sendiri yaitu 163 kilokalori, proteinnya 41 gram, lemaknya 63,6 gram, karbohidratnya 119,7 gram, zat besinya 3,8 mg, kalsiumnya 115 mg, zinknya 4 mg, natriumnya 995 mg, vitamin A-nya 1223 RE dan vitamin C-nya 3 mg, dimana menurut Golden Park Cut-off ini termasuk underreporting karena tidak termasuk dalam rentang 1,1 hingga 2,5 untuk batas rentang individu. Nah, kemudian ada analisis asupan zat gizi responden ASP, di mana untuk gizinya menurut BNPG, di mana energi menurut AKE yaitu 2334,8, energi intiknya 1163, di mana terdapat persentase dari BNPG-nya itu 50% termasuk dalam kategori defisit berat. Nah, sebagaimana untuk karbohidratnya masih kurang, proteinnya masih kurang, lemaknya tergolong cukup dalam rentang 51,9 untuk minimumnya dan maksimalnya yaitu 64,9 gram. Nah, untuk analisis zat gizi mikronya kurang semua kecuali vitamin A ini sangat melebihi karena 200,4%. Nah, ini merupakan data asupan gizi harian kelompok 1 di mana untuk rata-rata energi kelompok sebesar 1254 kilokalori per hari ini termasuk defisit dibandingkan dengan kebutuhan normal AKG, yang mana kebutuhan normal itu untuk populasi perempuan usia 19-29 tahun itu sebesar 2250 kilokalori. Untuk makronutrien sendiri tergolong stabil atau konsisten, tapi belum tentu sesuai dengan AKG karena masing-masing individu jelas berbeda. Untuk zat besi, kalsium, dan natrium relatif sebanding antar responden atau datanya itu konsisten atau homogen. Untuk zink, vitamin A, dan vitamin C sangat bervariasi karena variasi vitamin dipengaruhi oleh konsumsi buah atau sayur setiap responden tidak konsisten. Ini untuk analisis asupan energi dan kandungan gizi makro serta mikro kelompok 1 di mana karbohidratnya kurang, proteinnya kurang, dan lemaknya cukup yaitu sebesar 54 gram, di mana di antara batas ambang yaitu minimalnya 50 gram dan maksimalnya 75 gram. Nah, untuk zat besinya kurang, kalsiumnya kurang, zinknya kurang, natriumnya kurang, dan vitamin A-nya tergolong cukup karena termasuk dalam toleransi batas kurang lebih 10%, dimana ada persentase kecukupannya yaitu 105%. Ini untuk vitamin C-nya 61% termasuk kurang. Nah, ini perbandingan asupan zat gizi antar responden SSP dengan kelompok di mana untuk energinya lebih rendah, proteinnya lebih rendah, dan lemaknya lebih tinggi sebesar 63,6 gram dibandingkan dengan kelompok yang 54 gram. Untuk karbohidratnya lebih rendah, Fe-nya lebih rendah. Nah, untuk yang paling cenderung ini tuh untuk
natrium dan vitamin A-nya ini berlebih. Jadi ada 3 komponen yang berlebih, yaitu lemak, natrium, dan vitamin A dibandingkan dengan data kelompok. Nah, untuk penutupnya yaitu sebagaimana hasil estimasi Futricor menunjukkan bahwa baik individu maupun kelompok belum memenuhi standar gizi seimbang, sebagaimana asupan SSP mengalami defisit energi berat sebesar 50% dari kebutuhan, serta kekurangan hampir di semua makro dan mikronutrien kecuali vitamin A yang justru berlebih. Pada tingkat kelompok, yaitu kelompok di domestik karbohidrat sederhana dengan asupan energi rata-rata rendah, sebagaimana 1254 kilokalori dari kebutuhan kurang lebihnya 2250 kilokalori. Sementara protein kurang dan lemak hanya memenuhi batas minimal. Untuk golongan mikronutrien mayoritas kurang dan di bawah batas kebutuhan harian, kecuali vitamin A dengan kategori memenuhi. Untuk saran sendiri yaitu untuk mengurangi bias under reporting pada metode estimate Futricor atau EFR, disarankan agar pencatatan makanan dilengkapi dengan panduan visual porsi serta dilakukan konfirmasi ulang melalui multiple measurement. Nah, berikut merupakan lampiran dari Futricor untuk resmi SSP dan deskriptif statistik untuk uji validitas data kelompok. Ini merupakan dasar pusaka yang saya gunakan dalam menyusun laporan. Oke, mungkin itu dapat saya sampaikan, lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.